Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Dan buka hati untuk mendengar firman-Nya. Dan percayalah, ibadah hari ini akan memberikan kekuatan dan membangkitkan pengharapan dalam iman kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back.
Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib 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 Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Saya sangat berharap setiap kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, menjagai kami selama menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tangan perlindungan-Mu tetap nyata. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami minta urapan-Mu atas setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan yang menjadi pegangan, yang menjadi tuntunan, dan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
dengan tema Abundance in Limitation. Kelimpahan di dalam keterbatasan. Hari ini kita akan belajar 3 cara bagaimana kita bisa mengalami hidup kelimpahan sekalipun kita tetap memiliki keterbatasan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Satu ayat yang sangat terkenal, ayat yang sering kali mungkin kita sudah baca. Yohanes pasal yang ke-10, ayat 10. Mengatakan demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini, kita melihat ada 2 kekuatan yang bertolak belakang. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan yang menghancurkan, yaitu kekuatan pencuri. Yang kita tahu ini adalah kekuatan dari kuasa kegelapan, kekuatan dari iblis, dari setan yang sukanya untuk mencuri. Apa yang dicuri? Banyak hal, bukan hanya masalah materi. Dia mencuri sukacita dari hidup kita. Dia mencuri kebahagiaan dari hidup kita. Dia mencuri damai sejahtera dari hidup kita. Dan endingnya kita putus asa dan akhirnya kita mati dalam kebinasaan di dalam alam maut. Tapi kita bersyukur. Ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan Tuhan. Yesus mengatakan, aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan Tuhan bukan hanya memberikan hidup kepada mereka. Tuhan bukan hanya memberikan hidup yang biasa-biasa kepada mereka yang percaya kepada Dia, tetapi Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa hidup kelimpahan bukanlah kerinduan saudara dan saya saja. Hidup berkelimpahan bukan hanya kerinduan kita manusia, tapi hidup berkelimpahan merupakan kerinduan Tuhan buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Namun kita perlu tahu konsep kelimpahan yang Tuhan katakan. Saudara, kelimpahan yang dimaksud di sini adalah satu keadaan di mana orang tidak lagi mengalami kekurangan. Jadi kelimpahan yang dimaksud di sini tidak berhubungan atau tidak identik dengan keadaan material. Tapi ini adalah satu sikap, satu keadaan di mana orang tidak lagi mengalami kekurangan. Sebagai contoh begini, ada orang yang mungkin hartanya tidak banyak, tetapi dia hidup dalam kelimpahan. Dia limpah dalam sukacita, dia limpah dalam damai sejahtera, dia limpah di dalam kebahagiaan. Nah, orang seperti ini hidup dalam kelimpahan. Namun sebaliknya, mungkin ada orang lain yang punya harta yang sangat banyak, yang sangat melimpah, tapi nggak pernah hidup kelimpahan, hidupnya selalu kurang. Kurang bahagia, kurang sukacita, kurang puas dengan hidupnya, kurang damai sejahtera. Pokoknya hidupnya selalu mengalami kosong, mengalami kurang. Nah, orang seperti ini sekalipun hartanya banyak, tidak pernah mengalami yang namanya hidup kelimpahan. Jadi jelas bahwa kelimpahan tidak identik dengan materi. Kelimpahan tidak identik dengan keberhasilan. Kelimpahan tidak identik dengan kepopularitasan. Karena itu kita mesti tahu, saudara, ada contoh-contohnya. Dunia pernah mengenal satu orang dengan nama Norma Jean Mortensen. Norma Jean Mortensen, waktu masa kecilnya mengalami hidup yang susah. Waktu dia bertumbuh menjadi remaja, dia mengalami pelecehan seksual. Dan dia terus mengalami kekosongan, dia ingin mengalami kebahagiaan. Dia ingin mengalami hidup berkelimpahan. Dan di usia 16 tahun yang relatif masih sangat-sangat muda, boleh dibilang masih remaja, usia 16 tahun dia menikah. Namun kita tahu akhirnya pernikahan yang pertama ini pun kandas dan berakhir dengan perceraian. Dia mengejar kembali untuk mencari kebahagiaan. Dia ingin mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi dia menikah yang kedua, kembali dia kandas di dalam pernikahannya dan berakhir dengan perceraian.
Tidak berhenti sampai di situ. Dia maju lagi, dia coba lagi untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan pernikahan yang ketiga. Dan berakhir lagi dengan sebuah kegagalan dan akhirnya dia bercerai lagi. Dan dia terus bekerja keras dengan tekun, dengan ambisinya. Dia ingin mengalami apa yang namanya kelimpahan. Ingin mengalami apa yang namanya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Namun sayang, sampai akhir hidupnya, Norma Jane Mortensen tidak pernah menemukan kebahagiaan yang dia dambakan di dalam hidupnya. Sehingga di usianya yang ke-36 tahun, di puncak karirnya sebagai seorang artis yang memiliki bayaran yang paling mahal pada masa itu, dia mati bunuh diri. Dengan nama terkenalnya adalah Marilyn Monroe. Pada waktu dia kecil, dia merindukan hidup bahagia. Pada waktu dia beranjak dewasa, dia merindukan hidup bahagia. Pada waktu dia kaya raya, dia populer, dia menjadi orang yang sangat melimpah dengan harta kekayaan, dia tetap kosong. Dia tetap tidak pernah mengalami hidup kelimpahan. Jadi jelas di sini, kelimpahan tidak identik dengan materi. Contoh yang kedua adalah orang yang bernama George Eastman. Mungkin sebagian kita tidak tahu nama George Eastman. Saya pun awalnya juga tidak tahu nama George Eastman. Tetapi kalau saya sebutkan produknya, saya yakin setiap kita banyak yang tahu. George Eastman menemukan kamera, menemukan film yang diberi nama Kodak. Dan kita tahu selama puluhan tahun Kodak merajai pasaran fotografi. Kodak menjadi satu perusahaan yang sangat besar. George Eastman, masa kecilnya hidup dengan keras. Pada waktu dia mulai berbisnis, dia mengalami keberhasilan. Dan di puncak karir keberhasilannya, usianya 78 tahun. Kalau tadi Marilyn Monroe di usia 36 tahun mungkin kita bisa mengatakan jiwanya masih labil. Tetapi ini seorang kakek di usia 78 tahun. Dia tidak pernah mengalami hidup kelimpahan. Hartanya luar biasa. Ratusan juta US dollar. Tetapi dia tidak pernah mengalami kelimpahan. Dan sangat tragis dia mengakhiri hidupnya dengan menembakkan dirinya mati bunuh diri. Saudara, sekali lagi, bahwa hidup kelimpahan tidak ada hubungannya dengan materi. Materi bukan syarat untuk kita hidup berkelimpahan. Popularitas bukanlah syarat untuk kita mengalami kelimpahan. Keberhasilan juga bukan syarat untuk kita mengalami hidup kelimpahan. Namun sebaliknya, ada tokoh yang lain, tokoh yang ketiga, yang bernama Nicholas James Nick Vujicic. Anak ini lahir 38 tahun yang lalu tanpa tangan dan tanpa kaki. Saudara, saya percaya setiap kita pasti tahu. Kalau orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, hidupnya pasti akan sangat menderita. Orang kalau tidak punya tangan, tidak punya kaki, hidupnya pasti akan susah sekali. Tapi tidak dengan Nick Vujicic. Kita tahu, saya persingkat ceritanya. Nick Vujicic menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang penginjil, dan seorang motivator kelas dunia. Sampai hari ini, dia masih belum punya tangan, sampai hari ini dia belum punya kaki, tapi dia telah berhasil memotivasi banyak orang, membangkitkan semangat banyak orang. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan kedamaian, hidupnya penuh dengan kepuasan, hidupnya penuh dengan percaya diri. Kenapa? Di dalam keterbatasannya, dia mengalami hidup kelimpahan. Hari ini dia sudah menjadi pembicara di 5 benua, 44 negara, dengan yang mendengarkan langsung hadir, belum yang lewat sosial media, yang dengar langsung hadir, tidak kurang dari 3 juta orang. Satu kali saya pernah mengikuti ceramah di mana beliau ada, Nick Vujicic. Dan saya bisa merasakan atmosfernya di dalam ruangan itu. Ketika dia berbicara, so powerful, begitu kuat. Kenapa?
karena dia menceritakan apa yang dia alami. Bagaimana di dalam keterbatasannya yang sangat luar biasa, tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi Nick Vujicic berhasil mengalami hidup kelimpahan. Sungguh luar biasa. Jadi dari sini kita menyadari, keterbatasan bukanlah halangan untuk hidup berkelimpahan. Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa keterbatasan kita bukanlah halangan untuk hidup berkelimpahan. Dan jangan pernah batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Karena Allah sanggup bekerja melampaui keterbatasan kita. Dan Dia sendiri berjanji, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Saudara, kita sungguh bersyukur tentang hal ini. Namun tentunya tentang kelimpahan ini harus kita alami bukan dengan cara yang pasif. Bagaimana supaya kita bisa mengalami hidup kelimpahan? Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan supaya aku di sini adalah Rasul Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan tidak menyingkirkan duri dalam dagingnya Paulus, tetapi Dia memberikan kasih karunia yang lebih besar kepada Paulus. Untuk apa? Mengatasi duri dalam dagingnya. Jadi sekali lagi saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita Tuhan tidak menyingkirkan duri dalam daging. Tuhan tidak menyingkirkan keterbatasan kita. Tapi kita bersyukur di dalam keterbatasan kita Allah menyediakan anugerah yang lebih besar dari semua keterbatasan itu, sehingga kita bisa mengalami hidup kelimpahan dalam keterbatasan kita. Nah saudara, di sini kita melihat hidup kelimpahan diawali dengan anugerah Tuhan. Karena itu, kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur ada anugerah Allah yang akan memampukan kita untuk hidup kelimpahan. Bagi saudara yang menyaksikan ibadah online ini, belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hidupmu, mari buka hatimu, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan terimalah anugerah yang besar. Bukan hanya anugerah kehidupan, tapi Dia memberikan kepada kita anugerah untuk memiliki kehidupan itu di dalam kelimpahan. Sekalipun kita punya keterbatasan. Anugerah Allah sungguh ajaib. Terima Yesus, maka kita akan menerima anugerah hidup dan hidup dalam kelimpahan. Ayat selanjutnya, saya ingin mengajak jemaat sekalian membaca di dalam 1 Korintus pasal 15. Bagaimana kita bisa menjalani hidup yang benar di dalam kasih karunia Allah. Karena seringkali kalau kita berpikir tentang kasih karunia Allah, itu seperti paket lengkap. Kalau kita terima kasih karunia Allah, maka semuanya terjadi secara otomatis menjadi luar biasa. Oh tidak saudara, Alkitab tidak mengajarkan bahwa kalau kita menerima kasih karunia Allah, maka secara otomatis hidup kita akan berkelimpahan. Tidak. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Rasul Paulus menuliskan demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi menerima kasih karunia Allah bukan berarti otomatis kita akan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam kasih karunia Allah bukan berarti kita hidup pasif.
Bukan berarti kita tidak perlu kerja keras. Bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Bukan berarti kita tidak perlu berjuang. Tidak. Kita tetap berusaha. Kita tetap bekerja keras. Kita tetap harus bersikap aktif. Tetapi bukan kekuatan kita lagi. Ada kasih karunia Allah yang menyertai kita. Nah, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan berkelimpahan? Yaitu dengan 3 cara ini. Cara yang pertama adalah punya cara pandang yang benar. Kita harus punya cara pandang yang benar. Saudara, kita kalau melihat sesuatu, melihat satu keadaan, kalau cara pandang kita benar, maka hidup kita punya langkah yang pertama sudah baik. Maka kita akan mengalami pintu pertama untuk mengalami hidup kelimpahan. Kita akan melihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2, lalu kita lompat ke ayat 25 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Saudara, Israel punya 12 suku. Masing-masing suku mengutus satu pemimpin. Jadi ada 12 orang yang dikirim oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kita lompat ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang dilihat mereka, atau tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian juga, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jadi saudara, kita lihat di sini 12 orang melihat hal yang sama. 12 orang mengalami hal yang sama. 12 orang menempuh perjalanan 40 hari ke tempat yang sama, ke lokasi yang sama, menghadapi situasi yang sama. Tapi cara pandang mereka totally different, jauh berbeda, sangat berbeda. Yang 10, dia bilang, "Wow, negerinya memang makmur, negerinya memang melimpah hasilnya. Tapi musuhnya luar biasa gedenya. Kotanya berkubu." Dia sebutin satu-satu semuanya. Tapi berbeda dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Punya cara pandang yang berbeda. Mereka bilang, "Enggak, jangan takut." Saya akan bacakan di dalam ayat selanjutnya, Bilangan pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, "Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, 'Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Jika yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, kita lihat, 12 orang melihat hal yang sama. 12 orang mengalami hal yang sama. Tapi pandangan mereka sangat berbeda. Karena cara pandang mereka berbeda, hasilnya pun berbeda. Yang 10 menjadi pesimis, yang 10 menjadi ketakutan, yang 10 menjadi mengeluh dan mereka nggak berani maju. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb, cara pandang mereka berbeda. Memang mereka di sana ada musuh, memang mereka di sana kota-kotanya berkubu. Tapi satu hal, mereka bisa melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu jangan takut, kita akan telan habis mereka. Saudara bisa bayangkan. Cara pandang yang berbeda menghasilkan sikap yang berbeda. Yang 2 bilang, kita telan mereka. Yang 10 bilang, kita ditelan mereka. Masalahnya lebih besar dari kemampuan mereka. Kalau yang 2 melihat Tuhan lebih besar dari masalah yang mereka hadapi. Dan bersama dengan Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan. Saudara, karena itu milikilah cara pandang yang benar. Jika kita melihat situasi hari ini, keadaan kita hari ini, keadaan perekonomian hari ini, hati-hati. Jangan sampai kita punya cara pandang yang salah. Memang kondisi hari ini, perekonomian hari ini, dan yang ada di depan, memang tidak mudah. Memang sulit, tapi ingat, ada Tuhan yang lebih besar dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhanlah yang akan menolong kita untuk mengalami kemenangan, melewati semua masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang kekasih, kita harus belajar dan melatih punya cara pandang yang benar. Hal yang kedua, kalau kita sudah punya cara pandang yang benar, maka kita pasti akan juga memiliki cara pikir dan sikap yang benar, seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Tetapi juga ada di dalam perumpamaan yang lain. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 25 tentang 3 hamba yang dipercaya oleh tuannya diberikan 5 talenta, diberikan 2 talenta, dan 1 talenta. Tiga-tiganya menerima kepercayaan dari tuannya. Yang 2, yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, langsung mereka berusaha, langsung mereka bertindak, langsung mereka melakukan sesuatu, mereka bekerja. Hasilnya, talenta itu berlipat ganda. Tetapi yang 1, dia tidak berusaha apa-apa, dia simpan. Dan ketika tuannya pulang, talenta itu tidak pernah berlipat ganda. Kenapa? Karena ketika dia menerima talenta itu, sikapnya salah, cara berpikirnya salah. Di dalam ayat Matius pasal 25 ayat yang ke-24 dan 25. Kita akan baca ayat itu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, karena apa? Karena dia berpikir bahwa tuannya adalah tuan yang kejam. Karena itu, karena pikiran yang negatif, karena pikiran yang salah, tindakannya jadi salah, sikapnya jadi salah. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Hamba yang 1 talenta ini cara berpikirnya negatif. Nyalakan orang lain, bahkan dia sudah punya opini, dia sudah punya pemikiran Tuhan ini kejam. Padahal jelas Tuhan ini sama sekali tidak kejam. Buktinya yang mendapatkan 5 talenta menjadi 10 talenta, diberi bonus tambah 1 talenta lagi. Lalu dia juga punya sikap yang negatif. Sehingga tuannya bilang, kamu hamba yang jahat dan malas. Karena cara berpikirnya salah, sikapnya pun jadi salah. Dan hasilnya apa? Talenta tidak bisa berlipat ganda. Jadi saudara, kita melihat talenta tidak akan pernah bisa berkembang tanpa usaha.
Talenta hanya bisa berkembang kalau kita berusaha. Tapi kita hanya bisa berusaha kalau kita punya sikap dan cara berpikir yang benar. Saudara, saya ingin ceritakan tentang seorang yang bernama Nancy Matthew Elliot. Nancy Matthew Elliot, dia punya anak laki-laki yang pada masa kecilnya selalu nilainya buruk di sekolah. Sehingga pada satu kali dia mendapatkan surat, anaknya dikeluarkan dari sekolah karena nilainya buruk. Saudara, ketika anaknya dikeluarkan dari sekolah, dia hadapi dengan sikap yang benar. Nancy tidak menyalahkan anaknya. Biasanya orang tua kalau anaknya dikeluarkan, bisa emosi, anaknya yang bisa dimarah-marahin, anaknya yang bisa dimaki-maki. Dasar anak bodoh, dasar anak malas, dan sebagainya. Tapi tidak dengan Nancy. Nancy menerima anaknya, dia mulai berpikir dengan tenang, dia hadapi dengan sikap tenang, dia tidak menyalahkan anaknya, dia tidak menyalahkan sekolahnya, dia tidak menyalahkan situasi dan kondisi yang dia alami. Namun sebaliknya, dia mulai memikirkan jalan keluarnya. Dia melakukan homeschooling, dan dia mendidik anaknya, dan kita tahu semua akhirnya anaknya menjadi seorang yang luar biasa. Memang secara akademik, dia pada waktu itu mungkin tidak cukup menguasai, tapi ternyata anak ini punya kemampuan yang berbeda. Anak ini menjadi seorang penemu yang luar biasa yang dikenal dengan nama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menjadi orang yang sangat mempengaruhi kehidupan dunia karena dia menemukan lebih dari 1.000 hak paten dan penemuan-penemuannya telah merevolusi kehidupan manusia. Di antaranya adalah penemuan lampu pijar. Saudara, satu kali Thomas Alva Edison ketika dia menemukan lampu pijar, ada pers atau press conference. Pada waktu pertemuan dengan para wartawan, ada wartawan yang bertanya kepada Edison, "Tuan Edison, apa yang rahasianya yang membuat Anda begitu tangguh, tidak menyerah, padahal Anda telah membuat percobaan lebih dari 2.000 kali? Apa rahasianya?" Para wartawan ingin tahu. Para pemirsa ingin tahu apa rahasia di balik ketangguhan dari Thomas Alva Edison. Lalu Edison menjawab, "Saya tidak pernah gagal satu kali pun juga. Saya tidak pernah gagal." Tapi wartawan bilang, "Bukankah Tuan Edison sudah melakukan percobaan lebih dari 2.000 kali untuk menemukan lampu pijar?" "Ya, saya melakukan lebih dari 2.000 kali." "Nah, itu kan artinya Anda mengalami 2.000 kali kegagalan." Dia bilang, "Tidak, saya tidak pernah mengalami satu kali pun kegagalan. Masalahnya cuma satu, untuk menemukan lampu pijar dibutuhkan 2.000 langkah." Jadi bagi Edison, dia cara pandangnya berbeda, sikapnya benar, cara berpikirnya luar biasa. Dia tidak melihat itu sebagai kegagalan, tapi dia melihat bahwa meraih keberhasilan untuk menemukan lampu pijar memang dibutuhkan langkah yang panjang, 2.000 langkah. Saudara, itulah yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Tapi di balik keberhasilan Thomas Alva Edison, ada mamanya yang bernama Nancy Matthew Elliot, yang punya cara berpikir dan sikap yang benar ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Anaknya dikeluarkan dari sekolah, dia tidak bersikap dengan cara yang negatif, dia tidak berpikir dengan cara yang negatif, tapi dia bersikap dan berpikir dengan cara yang benar. Dan dia melihat hasilnya sungguh luar biasa. Kalau orang yang sudah memiliki cara berpikir dan sikap yang benar, maka yang ketiga adalah usaha yang benar. Saudara, kalau kita mikir benar, sikap benar, tapi nggak ada usaha juga nggak akan bisa. Kita tahu bahwa seperti yang tadi dalam perumpamaan, talenta hanya bisa berkembang ketika diusahakan. Kalau dipendam, tidak ada usahanya, maka talenta juga tidak akan berlipat ganda. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami kelimpahan kalau tidak ada usaha. Orang Israel sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi tidak pernah berhasil mencapai Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Kanaan bicara tentang hidup kelimpahan. Hanya 2. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, oleh anugerah Tuhan, mereka dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka tidak berusaha dengan benar. Mereka penuh dengan komplain dan sebagainya. Saudara, kita tahu, dalam berusaha pastilah tidak selalu berhasil. Yang namanya usaha, pasti ada kegagalan demi kegagalan. Dan banyak orang yang nggak siap untuk menghadapi kegagalan.
Jangan takut mengalami kegagalan. Ingat apa yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Dia mengatakan bahwa untuk menemukan lampu pijar dibutuhkan 2000 langkah, 2000 percobaan. Jadi dia tidak melihat kegagalan dalam percobaannya itu sebagai satu kegagalan, tapi merupakan sebagai satu langkah untuk menemukan hasil yang diharapkan. Jadi jangan pernah takut dengan kegagalan. Abraham Lincoln bilang begini, sukses adalah ketika kita berhasil berjalan dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain tanpa kehilangan semangat. Presiden Amerika yang ke-16 ini, Abraham Lincoln bilang, keberhasilan merupakan satu perjalanan dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain, tapi tidak kehilangan semangat. Jadi saudara, kita perlu berusaha dengan cara yang benar, tanpa kehilangan semangat, dan kita percaya ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan terus menyertai kita sehingga kita bisa meraih kelimpahan di dalam keterbatasan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masa kini kita semua sedang menghadapi keadaan yang tidak mudah. Bukan hanya soal wabah COVID-19, tapi dampak dari wabah ini yang diakibatkan berhentinya semua aktivitas, berhentinya perdagangan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, telah menyebabkan perekonomian menjadi sangat sulit. Tidak sedikit orang yang mengalami PHK, tidak sedikit orang yang mengalami keadaan yang sulit pada hari-hari ini. Namun kita mesti ingat, janganlah kita meresponi dengan cara yang salah. Ingat, Tuhan Yesus memberikan kepada kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Responi situasi ini dengan keterbatasan kita dengan cara yang benar, dengan cara pandang yang benar, dengan cara berpikir dan sikap yang benar, dan dengan usaha yang benar. Maka kita percaya di dalam keterbatasan kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, dan saya ingin mengajak setiap jemaat untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau datang di dalam hidup kami bukan hanya memberikan kehidupan, tetapi Engkau memberikan kepada kami kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih di dalam keterbatasan kami, Tuhan tetap memberikan anugerah yang lebih besar, sehingga kami dimampukan untuk memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi tantangan kehidupan pada hari-hari ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya kami tidak akan terpuruk di dalam keterbatasan kami. Kami tidak akan terpuruk di dalam masalah yang kami hadapi. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Tapi di balik semua tantangan yang ada anugerah Allah yang akan membawa kami hidup di dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memeteraikan firman-Mu di dalam hati, dalam pikiran kami, dan Tuhan juga mengurapi kami untuk mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Setiap kita katakan, amin. Saudara, kita baru saja mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Lukito Budiarjo tentang kelimpahan dalam keterbatasan. Marilah kita melakukan dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat dalam iman dan pengharapan. Sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Kemudian kita berdoa untuk bangsa kita. Dan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Mengucap syukur untuk persembahan yang kami bisa berikan saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan kami tidak seberapa, tetapi Engkau Tuhan yang melipat gandakannya. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati setiap keluarga yang memberi persembahan. Kami mengucap syukur juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa bangsa dan negara kami dalam keadaan goncang. Bangsa dan negara kami dalam keadaan tegang.
Bahkan seluruh bangsa Indonesia menghadapi masalah yang sama. Untuk itu kami minta pertolongan Tuhan turun bagi pemerintahan kami, bagi presiden dan para pemimpin negara kami, biar mereka melaksanakan tugas dengan baik, dan bangsa ini akan berjalan dengan baik, sehingga COVID-19 akan selesai dari bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan bagi kami. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau akhiri pertemuan ibadah kami hari ini. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau menerima berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.